Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Trader Candle Arema ya. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita semua selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Dan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah melihat video-video yang sudah saya share. Yang jelas, jika video ataupun ilmu yang sudah saya share itu bermanfaat, silahkan diambil, dipelajari. Jika tidak apa-apa, masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya di luaran sana ya, atau di video-video trader-trader, edukator-edukator yang lain. Silahkan cari yang menurut itu pas menurut kemampuan Anda masing-masing ya. Oke ya teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan candle rejeksi atau rejeksi harga ataupun candle penolakan ya, dimana candle penolakan ataupun rejeksi harga itu membutuhkan suatu konfirmasi ya, membutuhkan suatu konfirmasi untuk open posisi kita sell ataupun buy ya. Oke ya, candle rejeksi itu dimanfaatkan ketika harga itu sudah dikonfirmasi, sudah menemukan konfirmasi, dia itu turun, tapi dia itu terrejeksi ataupun ditolak ya untuk turun. Dan biasanya candle rejeksi itu menghasilkan sumbu yang memang panjang ya. Tapi apakah setelah hadirnya candle rejeksi itu sudah pasti dia itu akan berbalik arah harganya bang? Ya belum tentu, bisa saja ketika lahir candle rejeksi ataupun penolakan harga itu bisa dibatalkan lagi oleh candle setelahnya. Artinya ketika candle rejeksi penolakan itu lahir, terus hadir lagi candle perlawanannya itu lebih kuat, maka otomatis candle rejeksi itu hanya hanya sebuah gertakan saja ya, hanya sebuah gertakan saja, tidak menjadikan apa-apa ya. Contohnya di sini, ini lahir support, naik, informasinya naik, dan di sini resisten. Terus lahirlah candle merah ini, sumbu atas panjang ya, bisa dikatakan doji ya. Nah, ketika candle itu lahir, sebelum candle itu lahir, lagi proses pembentukan candle ini ya, tadinya dia akan ke atas membentuk candle hijau, tapi setelah mendekati resisten, dia di reject, ditolak harganya, ditolak kekuatan wujudnya menjadi candle hijau. Akhirnya dia turun dan meninggalkan sumbu atas panjang, kan seperti itu ya. Nah, ternyata di sini itu membentuk sebuah resisten, lahir candle merah dengan sumbu atas lebih panjang daripada bawah, informasinya ke bawah. Secara kekuatan, dukungan dia sudah kuat, rejeksi sudah muncul ya, sebab adanya resisten. Dan informasi dari candle setelahnya itu penurunan ya, support masih jauh, setidaknya satu candle dua candle di sini masih mampu untuk melahirkan candle merah. Tapi kenapa di sini kok naik? Nah, kita harus paham, ternyata candle ini itu dibatalkan ya, dibatalkan fungsinya untuk dia menjadi reversal, ataupun daripada tren naik dia menjadi reversal turun, ataupun dia FTT-nya dibatalkan. Dan sah bahwa di sini yang membentuk support ini sah, dia itu follow the trend ya. Kembali lagi reversal, follow the trend, itu selalu berputar-putar seperti itu ya. Nah,
Salah satu ciri-ciri candle rejeksi mana? Ini juga ciri-cirinya candle rejeksi. Di area apa? Di area resisten. Ya, Fahami benar-benar ketika lahir candle seperti itu. Ciri-ciri candle rejeksi seperti apa? Seperti ini. Nih. Ini juga nih. Nih. Dia di wilayah support. Tadinya dia menjadi candle merah turun. Yang candle warna hijau ini. Nih. Nih. Di reject ke atas. Terus dia kan sudah menjadikan support. Lahirlah candle ini. Secara body, candle setelahnya kekuatannya tidak seberapa. Secara sumbu dia ke atas. Tidak bisa dijadikan sebuah konfirmasi. Kita sudah menangkap nih kedua candle ini ya. Wah, ini kemungkinan akan menjadi sebuah koreksi doang ini. Dia tren akan turun. Dilihat daripada mana? Daripada ini. Kan candlenya lebih kurang kan sama saja sih. Nih. Secara ukuran body sama saja. Lagi pun di wilayah support. Resisten ya, resisten. Ketika dia close candle ini, lahirlah candle merah ini. Ketika lahir candle merah ini membentuk resisten, udah jangan ragu bahwa ini hanya sebuah koreksi doang. Tapi kalau yang terlahir di sini adalah candle merah, candle hijau seperti ini, ya, terlalu panjang. Seperti ini, dia mempunyai sumbu di sini, seperti itu. Bisa dikatakan 90% dia akan naik. Ini resisten ini berapalah kuatnya, ya? Paham ya? Jadi hal yang kita analisa ketika candle itu lahir selain SNR-nya itu apa? Body, ya, sumbu. Itu hal yang sangat penting itu ya. Nah, kita kan ini tren lagi turun. Lahir candle ini secara body dia tidak mendukung kekuatan. Lahir candle ini. Perbandingan ini sama ini, ya masih kuat ini menembus supportnya. Ya. Terus yang kedua juga lahir seperti ini. Kok sama ya seperti ini bentuknya ya? Kok sama ya? Nih, ini sama candle ini itu cuma beda warna doang, Ya. Tapi secara fungsi ini mereversal harga, ini penerusan. Ya, secara fungsinya itu. Nah, ini kita lihat tren yang lagi berjalan. Ini kan sudah menuju kenaikan kan? Yang tadinya memang ini merejeksi harganya untuk turun ke bawah lagi. Tapi ternyata dibatalkan oleh candle ini. Ya. Paham ya? Jadi ciri-ciri candle rejeksi itu lebih kurang itu sama. Kalau untuk body, untuk sumbu itu kan bisa dikatakan itu next lah ya, untuk next analisanya. Nih ya. Candle ini sama candle ini. Ini satu spesies sama. Candle ini sama candle ini itu kan hanya perbedaan kekuatan bodinya ya. Nih, buktinya ini menaikkan harga ke sini. Terus lahirlah candle ini. Buktinya dia turun dulu. Kenapa dia turun dulu? Kita cari tahu. Secara kekuatan harusnya ini melebihi candle ini kan? Tapi kenapa dia turun dulu? Ternyata dia membentuk resisten. Ya, paham ya? Ternyata dia membentuk resisten, turun dulu, mencari dukungan, membuat suatu dukungan, artinya support. Dia melahirkan sebuah support. Nah, ketika candle ini lahir ya, contohnya ya, candle ini lahir. Wah, secara kekuatannya power ini.
Nah, ketika kita melihat kok ada resisten, jangan dulu. Lahirlah candle merah ini. Apa kita open posisi sell? Ya jangan dulu, sebab apa? Di sini ada support. Terus lahir lagi candle merah ini kecil. Wah, inilah candlenya tidak seberapa kekuatannya nih. Ini pasti akan naik ini. Secara teori analisa kita kan. Nah, di pembentukan candle ini pertengahan kita open posisi buy selama 3 menit. Tapi kan di sini ada resisten, Bang. Secara kekuatan, perbandingan kekuatannya dari candle ini saja ke candle ini penurunannya drastis ya. Walaupun dia ada dukungan resisten, tapi dia baru lahir aja membentuk 2 candle, itu penurunannya drastis kekuatannya. Masih kekuatan ini secara kokohnya body kekuatannya masih kokohan ini. Itu logika kita ya. Dan tren lagi berjalan naik. Secara dukungan masih kekuatan dukungan naik ini. Ya, tren yang lagi mencoba untuk naik. Nah, sini ya. Nih. Ini resisten. Ya. Nih, salah satu ciri-ciri candle reversal nih. Ya. Nih, candle ini informasinya ke bawah juga. Membuat sebuah resisten. Di sini ada support, ditolak lagi ke atas. Ya. Nih. Support ini saja dia tidak mampu untuk ditembus. Benteng pertama dia tidak mampu untuk ditembus. Dilawan ke atas. Terus apa kita open posisi buy, Bang? Ya sabar dulu. Ketika dia menembus ini setidaknya itu boleh kita open posisi buy. Kalau kita ragu kan, nah mana Bang benteng yang memang dituju ini stop lossnya ya, setidaknya masih jauh kan, jauh. Nah ternyata candle ini juga dilahirkan, walaupun support dia dilahirkan ditolak lagi ke bawah karena kekuatan daripada ciri-ciri reversal dan resistennya dia itu kuat secara dukungannya ya. Nah, informasinya ke bawah tuh kita lihat time frame yang lebih besar. Untuk apa? Ya di time frame yang lebih besar kita mencari dukungan yang kuat, guys. Kan seperti itu. Ternyata tren lagi turun, secara globalnya lagi turun. Dan dia membentuk sebuah resisten baru. Ini informasinya ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Ya. Kita mencari apa, Bang? Ya resisten di atas, sudah terbentuk sebuah resisten. Kita open posisi sell selama 3 menit. Tapi kan candle merah yang terbentuk ini dia sumbunya itu kan sama panjang, Bang. Secara sumbu dia sama panjang. Secara body dia mempunyai kekuatan untuk turun. Ya. Paham ya? Secara sumbu dia bimbang untuk turun, tapi secara kekuatan bodinya dia wujud kekuatan ada dan membentuk resisten. Resisten ini tidak mampu dia tembus. Dan support ini sudah berhasil ditembus oleh candle ini sebagai konfirmasi. Di sini lahir supportnya, dia akan menuju sini tapi ditolak, masih ditolak ya. Yang menghasilkan sumbu ini. Dia mencoba untuk melewati support itu tapi masih ditolak. Dan dia mencari dukungan lagi ke atas. Ketika lahir candle hijau ini tidak mampu, ya udah dia akan turun. Paham ya? Jadi itu. Jadi banyak hal, banyak dukungan yang harus kita cari tahu, harus kita kumpulin untuk open posisi, sell ataupun buy, ya. Ya, paham ya. Jadi itu ya, banyak dukungan yang harus kita kumpulin. Nah, di time frame 5 menitnya tren lagi turun tadi kan. Dan membentuk sebuah resisten baru. Ya sudah, informasi-informasi sebelumnya candlenya itu ke bawah juga, penurunan juga. Ya, artinya tren terbaru dia itu hanya sebuah nafas, dia tidak bisa menembus resisten sebelah sini. Simple analisa ya. Jadi saya nggak menggunakan ya, oh ini candle
indikasi ini signal, saya nggak menggunakan itu. Tapi bagus juga sih ketika banyak trader yang memberi satu materi, ini candle signal, ini candle ini. Tapi kalau saya pribadi memang saya nggak menggunakan. Tapi itu bagus lah, ya bisa dipelajari. Tapi saya sendiri tidak menggunakan, sebab apa? Ya itu akan membuat saya bingung juga sih ketika kita banyak mana ya candle informasi, mana ya candle signal, mana ya indikasi, mana konfirmasi. Nanti kita tambah bingung. Cukup ya, kalau saya 3 poin itu cukup lah untuk menentukan. Yang pertama itu tren, yang kedua SNR, yang ketiga informasi dari candle yang terlahir ataupun yang sedang terlahir. Itu bagi saya cukup lah ya, gaya saya trading seperti itu ya. Nah, kita sudah mengantongi di sini ciri-ciri reversal, membentuk sebuah resisten ketika kita tarik padahal tren lagi naik. Baru saja lahir resisten ditembus oleh candle hijau ini. Tapi di sini lahir ciri-cirinya. Ya, lahir ciri-ciri sebuah reversal harga. Dan ketika kita tarik ke bawah, ternyata dia membentur apa? Membentur sebuah resisten di sini. Tuh. Ya. Ketika kita tarik seperti itu, kita berarti ini bagaimana ya? Berarti ya kita menunggu dulu, mencari konfirmasinya dulu. Nah, ketika sudah terbentuk resisten, lahirlah candle merah ini. Secara informasi dia penurunan, masih panjang atas sumbunya. Tapi di sini ada support, dia ditolak menjadikan sumbu pendek bawah nih, ditolak. Dengan adanya penolakan daripada support di sini, lahirlah candle hijau ini. Ya, bisa dikatakan doji tapi masih mempunyai body ya. Doji tapi masih mempunyai body ya. Nah, dia mau naik ke atas tapi di reject karena ada resisten. Tapi kalau candle hijau itu dia membentuk candle seperti ini, entah sumbunya panjang atas atau panjang bawah, itu 90% dia akan naik. 90%. Ya, 90% dia akan naik. Paham ya? Jadi jangan bingung ya. Nah, nih lagi nih ya. Ciri-ciri candle reversal. Ini informasinya ke atas. Ya. Lahir candle seperti ini. Di area apa dia itu berada? Di area apa? Pasti di area sebuah nih. Kalau kita tarik dari jauh nih, ini sejajar nih. Sebelumnya di sini di area ini pernah ditolak. Karena di sini ada support. Dan di area sini juga dia ditolak. Berarti support di sini itu kuat. Ketika dia mau turun, mau perintahnya turun itu kuat, ya dia akan mencari dukungan dulu, sebuah resisten lagi yang tidak bisa menembus ini. Dan dia baru turun lagi. Paham ya? Ketika dia turun, tapi perintah turun itu harus dan bisa dikatakan kuat, maka dia akan membuat sebuah resisten terbaru. Dia akan naik atas dulu, ya. Dia akan naik atas dulu, membuat sebuah resisten, baru dia akan meneruskan penurunannya lagi. Paham ya? Jadi itu gunanya support dan resisten. Menjalankan perintah turun. Ya. Selain daripada dukungan, dia perintah ya, support dan resistennya. Ternyata dengan rejeksi harga yang tadinya dia menjadi candle merah besar, tapi di reject untuk naik ke atas lagi, tapi di sini dia mencoba untuk melawan ke bawah lagi. Artinya perintah daripada resisten ini itu mutlak kuat untuk penurunan. Ya, apa kita open posisi bang? Ya jangan. Ini ada support. Ya, ada support. Hati-hati ketika mendekati area support. Nah, ketika kita ragu, ya kita lihat time frame di 5 menit. Nah, kalau kayak gini kita masih bisa untuk open posisi sell selama 3 menit. Kenapa bang?
Sebab di 5 menit itu tren masih mencoba untuk turun ya, masih mencoba, bukan dia turun sudah mengkonfirmasi turun, tapi mencoba. 1-2 candle itu sudah mencoba untuk turun, membuat resisten. Nah, saya lihat di time frame 1 menitnya dia masih jauh keberadaan support yang ingin dia tuju. Di perjalanan dia mengalami satu cobaan penolakan lagi untuk turun. Nih, paham kan? Ciri-ciri candle reversal itu ya candle seperti ini, candle seperti ini, candle seperti ini. Artinya hanging man, shooting star, model palu, model hammer itu kan. Terus apalagi ya, pokoknya candle-candle pattern seperti itu lah ya, saya nggak paham banget, maaf. Nah, ketika ini loss gimana bang? Ketika ini loss berarti kita sudah mengantongi bahwa harga itu akan naik lagi ya, sebab ini menjadi ciri-ciri reversalnya dikonfirmasi oleh ini. Maka ya udah, kalau ini naik ya naik. Paham ya? Jadi itu ya poin-poin yang harus kita perhatikan dalam mengeksekusi market. Yang paling penting itu ketika kita mengalami loss, analisa kita gagal, ya udah jangan dipikirin. Kita analisa ulang lagi. Buat apa kita mikirin? Ya, ketika saya ini kok loss di sini, ya udah ngapain saya mikirin ini? Trading kalau nggak profit ya loss. Kita harus siap profit dan kita harus siap loss. Kita mau untung berarti kita juga harus siap rugi. Kan logikanya seperti itu. Ya. Ketika ini menjadi candle hijau, saya akan nomor posisi buy. Ketika ini menjadi candle hijau, saya akan nomor posisi buy. Dia penurunannya cuma sampai sini. Ya. Penurunannya cuma sampai situ. Ternyata candle doji lagi ya. Dan kita loss. Ya tidak apa-apa. Nah, apakah candle ini akan mengkonfirmasi doji-doji ini dengan tidak bisa menembus ini? Nah, ketika ini menjadi candle hijau yang sumbernya panjang atas, saya akan open posisi buy. Tenang aja ya, tren lagi naik. Tuh di 5 menitnya tuh dia ada penolakan. Ini awal mula sideways ini ya. Awal mula di time frame 1 menit itu akan mengalami market sideways. Waduh, yang lahir itu candlenya itu besar banget lagi. Bahaya ini kalau lahir kayak gini. Ini bahaya banget ini. Untuk open posisi buy kita, setidaknya kita harus menunggu dia itu turun ke bawah jauh. Lihat saja. Oke. Apakah kita loss atau profit? Ya kalau loss ya udah, berarti kita udah stop, gagal. 2 kali percobaan kita open posisi kita gagal, ya sudah. Jangan kok kita terus open posisi, nanti jadinya apa? Ya kita yang rugi sendiri. Berarti analisa kali ini, open posisi kali ini, market kali ini tidak bersahabat dengan kita. Paham ya? Itu ciri-ciri candle reversal ya. Ciri-ciri candle reversal. Secara kekuatan, ukuran body, ketika dia mencoba turun, memang bodinya itu tipis-tipis ya.
candlenya. Dari rejection dan ada rejection. Di sini terkonfirmasi tapi masih ada penolakan. Saling kuat ya. Lahirnya candle doji itu antara buyer sama seller itu saling kuat. Dan konfirmasinya candle hijau ini. Kalau ini menjadi candle hijau, sah di sini akan hijau. Sah itu. Di situ akan hijau. Jadi belajar trading itu harus sabar. Jangan mencampur adukan materi A, materi B, materi C ketika kita trading ya. Jangan mencampur adukan strategi. Setidaknya pelajari dulu, kenali informasi-informasi yang dilahirkan oleh candle itu sendiri. Kalau tren itu sangat mudah untuk kita pahami. Kita pahami letak-letak support dan resistennya sebagai pertimbangan untuk kita open posisi dan sebagai patokan di mana dia akan stop harganya ya. Itu harus paham. Nah, seperti saya di sini ya, open posisi. Setidaknya dia akan stop di area ini nih. Di area ini atau ini. Ya, yang seperti yang saya sudah bilang, ketika di sini tadi loss ya kita open posisi buy. Ternyata yang lahir candle doji ini. Informasinya kalau nggak agras ya ke bawah. Ternyata dikonfirmasi oleh candle hijau itu arahnya ke atas. Ya udah saya open posisi buy 3 menit di sini. Ya. Paham ya? Jadi itu simple analisa. Oke ya, 100% profit kalau udah kayak gini. Oke, saya ulangin lagi. Ketika sudah di wilayah resisten nih, dia tertolak lagi kan? Seperti itu sebetulnya, muter-muter seperti itu. Oke, saya ulangin lagi ya di materi kali ini ya, bahwa reversal itu mempunyai tanda-tandanya, yaitu candle yang mempunyai sumbu, dia itu panjang atas ataupun panjang bawah. Dan ketika kita tarik garis, dia pasti mendekati area resisten ataupun support. Simpelnya seperti itu. Candlenya seperti ini, candlenya seperti ini, candlenya seperti ini. Ya, sama candlenya itu sama. Tidak jauh berbeda candlenya itu. Ciri-ciri reversal, tapi dia tidak mampu melewati resisten sebelah sini, dia dikonfirmasi oleh candle ini, makanya dia turun lagi. Paham ya? Ini juga candle ciri-ciri reversal nih, ciri-ciri reversal, tapi kekuatan untuk naik itu masih kuat. Kekuatan untuk naik masih kuat, buyer masih menguasai harga dia ya. Oke, itu saja ya. Jadi untuk materi kali ini yaitu berkenaan dengan candle rejection, candle penolakan harga, dengan ciri-ciri candlenya itu mempunyai sumbu yang panjang, lebih panjang daripada body dia ya. Bisa dikatakan hammer, shooting star, hanging man ya, candle seperti itu. Nah, di lain sisi, yang pertama kita analisa adalah market trend, yang kedua SNR, yang ketiga informasi dari candle yang terlahir atau yang sedang terlahir. Itu saja ya. Nah nih kan dia mencoba untuk menjadi candle merah kan, sebab adanya ciri-ciri reversal. Oke, itu saja untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya sekedar berbagi ilmu ya, bukan saya mengajari, bukan saya menggurui. Dan ketika menurut anda semua apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, silakan ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Dan ketika tidak bermanfaat ya silakan cari materi ataupun metode cara trading yang pas dengan gaya masing-masing ya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.